Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Yunxiao. Ling Mudi berkata, bolehkah istrimu memberi nasihat? Master Batu Berkabut menggelengkan kepalanya, dia tidak bisa, dia juga dalam kultivasi tertutup, dia hanya selangkah lagi dari alam penciptaan. Apakah suamimu Zhen? Yunxiao bertanya dengan heran, apakah dia Zhen? Petik 2. Dingling, yang telah berdiri dengan patuh di samping, tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup mulutnya dan tertawa, ini Gu Qingqing. Yunxiao terkejut sejenak, tetapi kemudian dia menangkupkan tinjunya dan berkata sambil tersenyum, selamat, tuanku. Master Batu Berkabut tertawa acuh tak acuh, sama denganmu. Ling Mudi berkata, karena wanita Gu Qingqing berada pada saat kritis dalam kultivasinya, memang tidak pantas untuk pergi, kemudian biarkan roh jahat pergi dengan Master Aliansi. Setelah dia mengambil alih teknik penjara, dia selalu sangat sombong dan sering mencari orang untuk bersaing, namun, hanya ada sedikit yang bisa mengalahkannya. Dia kandidat yang bagus, kata Yunxiao sambil tersenyum, dia memang kandidat yang bagus, bagaimanapun, sangat sulit untuk memperbaiki tubuh yang kerasukan, sangat disayangkan bahwa Liu Qiu memiliki tubuh ciptaan yang sempurna, jika saya meningkat lebih jauh, saya akan bisa menerobos ke alam Raja Alam. Jika seseorang cenderung ke jalan jahat, bahkan jika dia adalah raja kerajaan, itu hanya akan kontraproduktif, kata Ling Mudi. Biarkan Meng Wu dan Meng Bai pergi bersamamu, Tuan Meng Ling yang sejati tiba-tiba berkata. Apakah mereka baik-baik saja? Yunxiao sangat gembira, apakah keduanya baik-baik saja? Petik 2. Ya, menyempurnakan Tuan Meng Ling mengangguk, saya sudah baik-baik saja untuk waktu yang lama, saya juga telah memasuki keadaan abadi setelah menerima Kuang Crystal Frost, mereka tidak akan banyak membantu, tetapi jika mereka dapat berpartisipasi dalam acara besar seperti itu akan sangat bermanfaat bagi kultivasi dan kehidupan masa depan mereka. Baiklah, Yunxiao mengangguk, biarkan mereka pergi bersama. Fei ini mengerutkan kening, menurutku itu tidak pantas, mereka akan membutuhkan seseorang untuk melindungi mereka. Tidak apa-apa, kata Yunxiao sambil tersenyum. Ye Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, jika Meng Wu dan Meng Bai pergi, saya ingin pergi juga, namun, jika itu akan menimbulkan masalah bagi kakak laki-laki Yunxiao, lupakan saja. Petik 2. Kamu datang juga, kata Yunxiao, Anda memiliki perahu Nuh dan dapat membantu saya lebih banyak, jika kita menghadapi bahaya, kamu bisa menonton dari Starship. Bagus. Terima kasih, kakak Yunxiao. Ye Fan sangat bersemangat, tangannya gemetar. Kalau begitu aku akan pergi bersama mereka, saya akan merawat anak-anak kecil ini di kapal perang, kata Fei ini. Kultivasi Anda? Yunxiao bertanya dengan cemas, kultivasi Anda? Fei ini pasti akan menjadi kekuatan utama dalam pertempuran yang akan datang, dan dia takut dia akan terpengaruh. Jangan khawatir, jika aku tidak mati, aku mungkin harus tinggal di alam penciptaan selama ratusan tahun, bagaimana bisa begitu mudah untuk memasuki kerajaan raja? Baiklah, kata Yunxiao setelah berpikir sejenak, ikut aku. Aku akan pergi juga, kata Xiao Hong. Yunxiao mengangguk, Anda juga bisa pergi. Itu bagus, kata Ling Mudi, kalau begitu biarkan Raja Batu Berkabut, Hao Feng, Fei Ni, Xiao Hong, dan roh jahat menemanimu. Suan Yuan Yao tiba-tiba berkata, jika kamu tidak keberatan, aku bersedia pergi denganmu, untuk dapat menyaksikan kelahiran generasi baru naga sejati adalah berkah besar dalam hidup. Yunxiao hendak menolak, tetapi Ling Mudi berkata, itu bagus. Dengan Tuan Suan Yuan, semuanya akan baik-baik saja. Basis kultivasi Suan Yuan Yao tidak bisa lagi maju, dan pengasingannya tidak akan berpengaruh banyak, jadi akan lebih baik jika dia bisa pergi dengan Yunxiao. Ling Mudi telah memikirkannya sebelumnya, tetapi dia adalah keturunan raja kerajaan, jadi tidak nyaman baginya untuk menunjukkan jenderal dengan paksa, sekarang dia telah mengambil inisiatif untuk menjadi sukarelawan, itu adalah yang terbaik. Dengan barisan seperti itu, kata Yunxiao sambil tersenyum masam, aku khawatir bahkan 10 iblis Yuri akan dimusnahkan. Jangan meremehkan Luan Yu,
kata Ling Mudi dengan suara yang dalam, untuk bisa bertahan hidup untuk waktu yang lama, dia tidak bisa menjadi orang biasa. Jangan khawatir, Yun Xiao mengangguk, saya akan berhati-hati, semuanya, kita akan bertemu di depan istana dalam 6 bulan. Xuan Yuan Yao dan yang lainnya menanggapi dan pergi dengan tinju tertangkup. Tuanku, Yun Xiao memandang Ling Mudi dan berkata, apa kabarmu sekarang? Petik 2. Tubuh Wuodo sudah beradaptasi dengannya, kata Ling Mudi, saya ingin mengumpulkannya perlahan sebelum menerobos ke alam penciptaan, tetapi sepertinya saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Seberapa yakin Anda, tuanku? Yun Xiao bertanya, jantungnya berdebar-debar. Ling Mudi tersenyum, saya tidak yakin, tetapi kita tidak bisa terlalu memikirkannya sekarang, masih ada 5 tahun tersisa, seharusnya cukup. Kalau begitu, serahkan semuanya pada Ling Er, kata Yun Xiao dengan serius, Tuhanku, engkau dapat pergi dan berkultivasi dalam pengasingan dengan ketenangan pikiran. Itu rencanaku juga, Ling Mudi mengangguk, tetapi ada terlalu banyak hal di piring saya tidak bisa membebaskan diri dari mereka untuk saat ini. Ding Ling Er buru-buru berkata, Tuanku, jika Anda membutuhkan sesuatu, berikan saja kepada saya akan melakukan yang terbaik, saya akan mengambil semuanya. Itu benar, kata Yun Xiao dengan suara yang dalam situasi saat ini, tidak ada yang lebih penting daripada meningkatkan kekuatan kami dalam jangka pendek, tuanku, tolong jangan ikut campur dalam urusan sekuler ini, aku akan membebaskanmu dari posisimu sebagai wakil tuan kota sekarang dan membiarkan Ling Er mengambil alih. Ling Mudi tercengang, dia tidak menyangka Yun Xiao begitu lugas, dia tidak bisa menahan senyum kecut saat dia menggelengkan kepalanya dan berkata, kalau begitu aku akan menyerahkan semua masalah kepada Ling Er dalam beberapa hari ke depan dan pergi ke pengasingan dengan ketenangan pikiran. Kamu seharusnya sudah melakukannya sejak lama, kata Ding Ling Er sambil tersenyum. Yun Xiao menatapnya dengan tatapan lembut dan berkata dengan lembut, Ling Er harus bekerja keras selama beberapa tahun ke depan. Ding Ling Er buru-buru membungkuk dan berkata, Kakak Yun Xiao, kamu terlalu serius, ini satu-satunya hal yang bisa saya lakukan. Ling Er sudah sangat bersalah karena dia tidak bisa membunuh musuh dengan tuan dan saudara perempuan. Ku Hongyan melangkah maju dan meraih tangannya, dia tersenyum dan berkata, gadis konyol, apa yang telah kamu lakukan jauh lebih baik daripada apa yang telah kita lakukan, operasi dan manajemen seluruh Liga Bela Diri Surgawi semuanya berada di bawah kendali Anda, saya khawatir tidak ada yang bisa dibandingkan dengan kontribusi Anda. Saudari Hongyan, tolong jangan katakan itu, aku takut, kata Ding Ling Er buru-buru. Hongyan benar, kata Yun Xiao, masing-masing dari kita hanya melakukan yang terbaik, hanya dengan memanfaatkan bakat kita sebaik mungkin, kita dapat membentuk kekuatan bersama dan memainkan peran terbesar kita. Tuan Aliansi, bagaimana Anda berencana memberitahu klan iblis tentang klan bersayap 6? Ling Mudi bertanya. Aku akan memberitahumu, kata Yun Xiao sambil berpikir, aku akan memberitahumu, saya percaya Ai adalah orang yang dapat membedakan yang benar dari yang salah, dan untuk itu juga harus masuk akal. Ling Mudi, di sisi lain, tampak khawatir, saya khawatir ini tidak sesederhana itu, bagaimanapun, bersayap 6 adalah nenek moyang ras iblis, ibu yang melahirkan semua iblis, garis keturunan dan emosi ini sulit dilampaui, menurut saya, lebih baik bersiap-siap, jika ada perubahan dalam ras iblis. Cahaya dingin keluar dari matanya, dan niat membunuhnya mengerikan. Ekspresi semua orang berubah drastis, memperlihatkan ekspresi terkejut. Wajah Yun Xiao juga berubah tidak sedap dipandang saat dia berkata, tidak mungkin sejauh ini, kan? Aku juga tidak ingin ini terjadi, kata Ling Mudi dengan ekspresi dingin, ini hanya kemungkinan, jika tidak, dengan variabel sebesar itu di Yanwu, saya khawatir akan ada yang tidak beres dalam pertempuran melawan klan bersayap 6 dalam 5 tahun, ada satu hal lagi, bahkan jika mereka berada di pihak kita sekarang, tidak bisakah kita yakin bahwa bersayap 6 tidak memiliki cara untuk menghadapinya? Bahkan secara langsung berisi penyerahan tubuh ibu dalam garis keturunan, apa yang harus kita lakukan kemudian? Ketika Yun Xiao mendengar itu, dia merasakan kepalanya berdenyut. Selain itu, banyak dari apa yang dikatakan Mu Lingdi tidak dapat diverifikasi sekarang, begitu terungkap ketika Perang Dua Dunia pecah, kemungkinan besar akan menjadi luka fatal. Ding Ling Er tidak tahan dan berkata,
jika kamu tidak bisa, bisakah kamu menguncinya dulu? Kamu akan melepaskan mereka setelah pertempuran. Ling Mudi berkata, kita harus melihat apakah tablet alam ilahi Master Lord Lions dapat menjebak mereka. Aku tidak akan merasa nyaman jika kamu mengurungnya di tempat lain di ranah seni bela diri surgawi. Biarkan aku memikirkan masalah ini, kata Yun Xiao dengan suara yang dalam. Memang, kita tidak bisa pergi ke ras iblis dengan gegabah. Dia mulai ragu-ragu. Yang lain juga merasakan tekanan dan perubahan suasana. Secara khusus, Ding Ling, dalam beberapa tahun terakhir, ras iblis telah berkembang pesat. Meskipun mereka hidup damai dengan umat manusia, masih banyak konflik yang dilaporkan kepadanya. Setiap kali, dia akan menyelesaikannya dengan kesabaran terbesar, jadi perasaannya terhadap ras monster juga relatif dalam. Memikirkan tatapan membunuh di mata Ling Mudi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Kamu bisa pergi sekarang, kata Yun Xiao sambil melambaikan tangannya, saya akan memikirkan masalah ini dengan hati-hati. Ling Mudi, Ku Hongyan, dan yang lainnya semua pergi satu persatu, mengetahui bahwa dia membuat keputusan yang sulit dan tidak bisa banyak membantu. Yun Xiao memandang Xiao Hong dan berkata, kamu bisa pergi sekarang, temukan Ling, biarkan dia membuat pengaturan untuk Anda. Xiao Hong sedikit tidak mau, tetapi setelah berpikir, dia pergi dengan patuh. Yun Xiao berdiri sendirian dengan tangan tergenggam di belakang punggungnya saat dia melihat dengan tenang ke aula yang kosong, segala macam pikiran mengalir di benaknya dalam sekejap. Dia berdiri di sana seperti patung, tidak bergerak sama sekali. Beberapa hari kemudian, dia perlahan membuka matanya dan menghilang dari aula. Pada saat berikutnya, di sudut Yanwu, Yun Xiao muncul di udara dengan kilatan petir dan melihat ke bawah. Ini adalah kota yang diperluas, dan semuanya telah dialokasikan untuk iblis untuk ditinggali. Dia melihat setan yang datang dan pergi di jalanan, mereka berbicara dan tertawa, berdagang dan bergegas, ada juga banyak manusia di antara mereka, itu adalah pemandangan yang damai. Sosok Yun Xiao berkedip lagi, dan dia mendarat di depan aula. Aturan aula, jauh lebih kecil daripada aula utama Yanwu, dan sedikit lebih elegan, itu adalah tempat tinggal sementara Ai Hui. Status Ai tidak lebih rendah dari Yi, tetapi karena dia tidak peduli dengan dunia dan dihormati, dia tidak tinggal di istana Raja Iblis yang baru dibangun, tetapi memiliki istananya sendiri. Dia melirik ke pintu dan melihat dua iblis berdiri di kedua sisinya, mereka juga melihatnya pada saat yang sama dan mengungkapkan permusuhan yang tidak baik. Salah satu iblis hendak memarahinya, tetapi sebelum dia bisa berbicara, dia mengedipkan matanya, seolah-olah dia melihat kilatan cahaya dan orang itu menghilang tanpa jejak. Ying Luo ini, setan itu tertegun sejenak, dia memandang temannya di sampingnya dan berkata dengan linglung, apakah ada seseorang di kamar Ying Luo barusan? Dia menunjuk ke depan, rekannya juga kaget, dia mengangguk dan menggosok matanya, kamu juga melihatnya. Saya pikir mata saya mempermainkan saya, bagaimana itu tiba-tiba menghilang? Mungkinkah istana telah dimasuki? Setan sebelumnya menebak dan langsung ketakutan, wajahnya berubah jelek. Itu tidak mungkin, jangan menakut-nakuti aku. Rekan itu tampak terkejut juga, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak mungkin, meskipun teknik gerakan orang ini mencengangkan, masih tidak mungkin baginya untuk melewati kita berdua tanpa kita sadari. Monster dari sebelumnya berpikir sejenak dan juga merasa bahwa itu tidak mungkin, jadi dia merasa lega dan berkata, bangkitkan semangatmu, jangan membuat kesalahan. Sementara kedua penjaga itu menggaruk-garuk kepala mereka dengan bingung, Yun Xiao sudah memasuki istana, di dalamnya sangat luas, dengan koridor yang berpotongan, dia mengamati area itu dengan indera ilahi dan menemukan dirinya di depan halaman yang indah. Orang di halaman sepertinya telah merasakan sesuatu dan berkata dengan kaget, pemimpin aliansi Tuan. Yun Xiao tersenyum, menangkupkan tinjunya, dan berkata, saya harap Tuan Ai tidak tersinggung dengan kunjungan lancang saya. Pintu halaman segera dibuka oleh seorang gadis iblis, yang menatap Yun Xiao dengan rasa ingin tahu dengan matanya yang besar. Tuan pemimpin aliansi, silakan masuk, suara Ai terdengar dari dalam. Baru saat itulah Yun Xiao melangkah ke halaman, ada bebatuan, air yang mengalir, tanaman merambat kuno, dan paviliun batu di halaman, membuatnya terlihat antik. Dia mengenakan gaun merah muda tua dan berdiri di tengah halaman, riasannya murah hati,
dan dia lembut dan sopan, seperti wanita manusia. Sejak identitasnya terungkap, dia mempertahankan penampilan putrinya dan menjadi semakin seperti manusia. Lagi pula, hanya sedikit iblis yang peduli dengan penampilan mereka, dan wanita pasti menyukai kecantikan. Ai segera maju dengan wajah penuh kegembiraan dan berkata sambil tersenyum, "Sudah 7 hari sejak saya kembali ke Yanwu, Tuan Aliansi akhirnya mengingat kami iblis." Hati Yun Xiao Stiret.ai Hui tampaknya memiliki makna tersembunyi dalam kata-katanya, itu juga mengungkapkan informasi lain, dengan statusnya saat ini, sepertinya setiap gerakannya sedang dipantau dan berspekulasi, sepertinya dia tidak bisa bertindak sesuka hatinya di masa depan dan harus lebih berhati-hati. "Aku terlambat," kata Yun Xiao sambil tersenyum, "saya harap Anda tidak menyalahkan saya, Tuhan Ai." Ai tersenyum dan mengundangnya masuk. Pada saat yang sama, dia meminta gadis monster itu untuk menyajikan teh dan air. "Aku ingin tahu bagaimana perjalanan pemimpin Lord Lions ke dunia iblis berjalan." Setelah mereka berdua duduk di gedung kecil itu, Ai Dang langsung bertanya. Dia telah berspekulasi tentang masalah ini selama beberapa hari terakhir, dan bahkan wasit telah datang menemuinya berkali-kali untuk membahas sikap Yun Xiao. Mereka berdua memikirkannya untuk waktu yang lama dan tidak mengerti mengapa pertemuan inti mengecualikan ras iblis. Mereka telah memikirkan semua jenis pikiran dan rencana terburuk satu persatu, tetapi tidak ada hasil. Bahkan setelah waktu yang lama, mereka juga tidak bisa mendapatkan informasi apapun yang menempatkan batu di hati keduanya. Bahkan ada desas-desus yang mulai menyebar di antara para petinggi ras iblis, membayangi seluruh ras iblis selama beberapa hari terakhir, dan mereka agak dalam keadaan ketakutan yang konstan. Kedatangan Yun Xiao hari ini benar-benar membuat Ai Hui menghela nafas lega. Tidak peduli apa kesimpulannya, setidaknya dia tidak perlu menebak apapun, akan ada hasilnya. Selain itu, Ai memiliki tebakan buruk yang samar-samar di hatinya, karena Yun Xiao datang kepadanya lebih dulu, bukan Ci. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa dia lebih mudah diajak bicara, dan kata-kata Richard mungkin tidak berhasil. Jelas bahwa masalah ini tidak sederhana. "Aku telah mendapatkan banyak hal dari perjalananku ke dunia iblis," kata Yun Xiao terus terang, "tapi, saya juga mengalami banyak masalah sulit." Jantung Ai berdetak kencang, dia tidak berharap untuk langsung ke intinya begitu cepat, jadi dia dengan cepat bertanya, "Apa masalahnya?" Yun Xiao merenung sejenak, lalu sebentar memberitahunya tentang perjalanannya ke alam iblis dan berkata, "Yang kita hadapi sekarang adalah iblis itu. Saya ingin tahu apakah Lord Ai pernah mendengar tentang lambang." Petik 2. Hati Ai bergetar ketika dia mendengar ini, dan butuh beberapa saat sebelum dia kembali sadar. "Saya belum pernah mendengar tentang item ini. Saya tidak menyangka perjalanan Master Aliansi ke alam iblis begitu bergejolak. Saya ingin tahu bagaimana kita harus menghadapi ini. Meskipun kami tidak yakin apakah kami dapat mengalahkan penguasa iblis dari 1000 alam," kata Yun Xiao, basis kultivasi Raja Iblis sama saat itu, tetapi dia masih mati di alam bela diri surgawi pada akhirnya, jadi, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, kami hanya perlu melakukan yang terbaik, adapun hasilnya, terserah takdir. Itu benar, Ai mengangguk. Pada saat ini, gadis itu sudah menyiapkan semua jenis anggur, keduanya dengan lembut mencicipinya dan tidak bisa berkata-kata. Bagaimanapun, Ai adalah seorang wanita, dan pikirannya tidak sedalam Yun Xiao. Akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Dengan segala hormat, saya bertanya-tanya mengapa pemimpin aliansi menghindari kami dan mengadakan pertemuan rahasia setelah kembali ke kota, apakah ada yang salah?" Petik 2. Yun Xiao menghela nafas dalam hatinya. Akhirnya, mereka sampai pada topik ini. Dia mengalihkan pandangannya ke gadis kecil itu. Ai segera mengerti dan memerintahkannya untuk mundur. Yun Xiao menyebarkan indera ilahinya, dan setelah memastikan bahwa tidak ada orang di sekitar, dia menghela nafas dan berkata, "Tuan Ai, apakah Anda tahu siapa kepala iblis itu?" Melihat penampilannya yang berhati-hati, Ai Hui berpikir bahwa dia pasti memiliki sesuatu yang mengejutkan untuk dikatakan, tetapi dia tidak mengharapkan pertanyaan seperti itu. Setelah jeda yang lama, dia berkata, "Bukankah itu hanya kepala iblis? Dia adalah keberadaan ras iblis yang kuat." "Dia bukan iblis," kata Yun Xiao, "dia dari alam bela diri surgawi. Sejuta tahun yang lalu, pertempuran dengan Yuri dan Ultimate mengakhiri era roh sejati. Sejak itu,
dia terluka parah dan telah memulihkan diri di dunia iblis sampai sekarang. Ah! Cangkir teh di tangan Ai Hui tiba-tiba jatuh, dan lengannya gemetar sangat parah sehingga dia tidak bisa menahannya dengan mantap sama sekali. Yun Xiao menatapnya dengan tenang, karena dia tahu bahwa Ai Dingran bingung saat ini, melihatnya hampir lumpuh di kursi, bahkan pikirannya kosong. Setelah beberapa lama, Ai sadar kembali dan berkata, dengan susah payah, apakah kamu yakin? Saya 100% yakin. Yun Xiao mengangguk, saya 100% yakin. Mata Ai sedikit tidak fokus, dan dia benar-benar bingung. Tuan Ai, kata Yun Xiao, Anda harus tahu keseriusan masalah ini lebih baik daripada saya tahu bahwa Darren pasti panik saat ini, jadi saya akan diam-diam memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya, saya akan memperkuat pertahanan kota sebelum kami menerima jawaban yang pasti, saya berharap ras monster tidak akan pergi sendiri untuk menghindari konflik yang tidak perlu. Ai sedikit terkejut, mengetahui bahwa Yun Xiao bermaksud menempatkan seluruh klannya di bawah tahanan rumah. Wajahnya yang tampan berlumuran keringat saat dia berkata dengan lemah, ini Bian. Dan saya harap Tuan Ai dapat memikirkan masalah ini dengan hati-hati sebelum Anda mendiskusikannya dengan Kaisar Iblis. Yun Xiao melanjutkan, saya harap Anda dapat mempertimbangkannya dengan hati-hati, saya khawatir penguasa iblis akan terlalu impulsif dan memulai konflik dengan kami, tidak ada yang ingin melihat hasilnya. Ai meletakkan tangannya di jantungnya dan mengangguk dengan wajah pucat, jelas bahwa masalah ini di luar imajinasi dan tanggung jawabnya, dan dia tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Meskipun ras iblis lahir dengan 6 sayap, kata Yun Xiao, sejuta tahun telah berlalu, dan mereka memiliki minat dan prospek mereka sendiri, namun, Liu Qi tidak sama seperti sebelumnya, semuanya telah berubah, dia berharap ras iblis akan membuat pilihan yang bijaksana. Tidak ada gunanya aku tinggal di sini lebih lama lagi, jadi aku akan pergi dulu. Jika Lord Ai ingin bertemu dengan saya bebas melakukannya, aku hanya akan memberitahu Ling Er, saya telah mencopot tuanmu dari posisinya, Ling Er yang bertanggung jawab sekarang. Setelah itu, dia bangkit dan pergi. Ai bahkan tidak bisa mengucapkan kata-kata yang lebih sopan, ia duduk tanpa daya, satu tangan menutupi dadanya, merasa sangat tertekan. Tuanku, ada apa? Gadis kecil itu ada di luar, dan ketika dia melihat Yun Xiao pergi, dia masuk. Saat melihat penampilan Ai, dia langsung kaget, dia buru-buru maju untuk mendukungnya dan berkata, Tuanku, apakah engkau sakit? Saya akan mengirim seseorang untuk memberitahu Yang Mulia. Dia berpikir bahwa Ai sakit dan langsung ketakutan, dia tidak tahu harus berbuat apa, dan segera berpikir untuk memberitahu Kaisar Iblis. Ekspresi Ai berubah drastis, dan dia buru-buru meraih tangannya dengan erat, lengan gadis kecil itu kesakitan, dan wajahnya menunjukkan ekspresi menyakitkan. Ai menatapnya dan berkata dengan nada serius, pergi dan segera beritahu Yang Mulia, minta dia untuk memberi perintah bahwa semua iblis harus tinggal di wilayah mereka dan tidak keluar sesuka hati. Gadis kecil itu buru-buru mengangguk, dan Ai melepaskannya. Gadis kecil itu menggosok lengannya yang menyakitkan dan berkata, aku akan pergi ke istana Raja Iblis sekarang. Pergi, Ai melambaikan tangannya dengan lemah, kemudian, dia terus berbaring lemas di kursi, seluruh tubuhnya lemah dan lemah. Beberapa hari kemudian, seluruh kota Yanwu berjaga-jaga. Langit di atas wilayah ras iblis tampaknya tertutup oleh bayangan, dan pejalan kaki di jalanan menjadi lebih sedikit. Selain itu, mereka semua sedang terburu-buru, dan hanya sedikit manusia yang masuk. Beberapa petinggi ras monster memiliki ekspresi suram di wajah mereka menatap langit dari waktu ke waktu, seolah-olah mereka merasa ada seseorang yang memantau mereka. Istana Raja Iblis dan kediaman kekaisaran sementara Ai Hui juga mulai penuh sesak dengan orang-orang, semuanya terlihat suram dan marah. Namun, Kaisar Iblis dan Ai tidak mengucapkan sepatah kata pun, seolah-olah ada cerita tersembunyi bahwa seluruh ras iblis merahasiakan aura. Kekerasan menyebar di wilayah ras monster. Meskipun emosi negatif tumbuh, di bawah pengekangan kuat Mo dan Ai, mereka hidup dalam damai. Namun, Yi dan Ai telah mengunjungi Yun Xiao beberapa kali selama waktu itu, dan setiap kali mereka berbicara hingga larut malam, sepertinya mereka telah berpisah dengan hubungan yang buruk. Dalam sekejap mata, beberapa bulan telah berlalu. Pada hari ini, sesuai dengan waktu yang disepakati,
Suanyuan Yao dan para ahli lainnya berkumpul di luar istana utama. Yun Xiao, Ding Ling, dan yang lainnya telah menunggu di sana untuk waktu yang lama, dan hanya dalam beberapa saat, mereka semua telah tiba. Ada Suanyuan Yao, Raja Batu Kabut, Hao Feng, Fei Ni, Xiao Hong, Roh Jahat, Duanmu Yuyu, Roh Wei, Kaisar Laut Polong, serta Ye Fan dan Meng Wu. Aura Meng Wu dan saudara laki-lakinya telah mengalami perubahan yang luar biasa, dan mereka sekarang memiliki aura seorang ahli yang kuat. Meng Wu menjadi semakin menawan selama bertahun-tahun, jadi dia menyapa semua orang dengan cara yang alami dan tidak terkendali. Meng Bai, di sisi lain, memiliki semangat seorang pemuda dan terlihat jauh lebih tenang, seperti pedang dengan ujung tajam yang tersembunyi di dalamnya. Kakak dan adik itu memandang Yun Xiao dengan kegembiraan dan rasa terima kasih. Saya berharap saudara Yun Xiao dan semua tuan kembali dengan kemenangan. Ding Ling, menangkupkan tinjunya dan berkata sambil tersenyum. Yun Xiao dengan lembut mengetuk ujung hidungnya dan berkata sambil tersenyum, aku akan menyerahkan semuanya di Yanwu padamu, adapun masalah ras iblis, aku akan menyerahkannya padamu. Dia memandang Tuan Mengling yang disempurnakan dan berkata, aku harus merepotkan senior abadi. Jangan khawatir, banyak orang berada dalam kultivasi tertutup, namun, ras iblis tidak akan pernah berani menimbulkan masalah. Jika tidak, begitu mereka memperingatkan banyak pembangkit tenaga listrik, mereka akan berada dalam situasi yang canggung. Saya harap masalah ini dapat diselesaikan dengan sempurna, kata Yun Xiao sambil menghela nafas panjang. Semua orang juga sedikit sedih, lagi pula, mereka telah rukun selama bertahun-tahun, dan tidak ada yang menginginkan hal seperti itu terjadi. Itu semua salahku, kata Yun Xiao sambil tersenyum, aku telah menyebarkan emosiku kepadamu, jangan sedih lagi, ayo pergi. Di bawah pengawalan Ding Ling, sekelompok orang memasuki susunan teleportasi. Beberapa jam kemudian, di gurun yang luas, cahaya menyala dan seluruh langit dipenuhi retakan. Segera setelah itu, suara gemuruh datang dari luar angkasa, langit terkoyak dan sekelompok orang turun. Yun Xiao mengeluarkan astrolabe dan melihatnya, seharusnya sudah dekat. Duanmu Yuyu menghitung beberapa kali dan berkata dengan kaget, ini Wufu. Itu adalah alam rahasia wilayah barat, kata Yun Xiao dengan senyum tipis, itu adalah racun kuno asap dan awan. Semua orang tercengang, mereka tidak asing dengan 4 tanah misteri di alam seni bela diri surgawi. Saya pernah ke sinar asap dan awan kuno sebelumnya, jadi tidak ada yang istimewa tentang itu, kata Hao Feng, selain energi spiritual yang menakjubkan dan fakta bahwa itu cocok untuk kultivasi, itu hanya pemandangan yang indah. Energi spiritual yang luar biasa sudah cukup, kata Yun Xiao sambil tersenyum, itu sudah cukup, selain itu, tidak mudah menemukan tempat di mana naga sejati lahir di benua bela diri surgawi, kecuali 4 lautan. Satu-satunya tempat lain di benua itu adalah zaman kuno awan berkabut. Itu mudah, kata Hao Feng, kita akan menemukan simpul spasial, kita tidak perlu menunggu untuk dibuka, kami hanya akan merobek ruang dan masuk. Tidak, Yun Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata, misi kita bukan untuk menemukan naga sejati, tetapi untuk menghentikan Luan Yu. Menghancurkannya, selama mereka berjaga-jaga di sekitar sinar kuno awan asap dan mencegahnya masuk, itu akan baik-baik saja, naga sejati mengumpulkan esensi langit dan bumi dan akan lahir sendiri, kita tidak perlu menemukannya. Ketika semua orang mendengar ini, mereka merasa itu masuk akal. Setelah diskusi mereka mulai mencari astrolabe dan dengan cepat menemukan lokasi sinar kuno awan asap itu. Beberapa jam kemudian, dia tiba di tempat itu melalui astrolabe dan menemukan bahwa lingkungan sekitarnya damai dan tidak ada yang istimewa tentang itu. Duanmu Yuyu menghitung dengan jari-jarinya dan berkata dengan cemberut, sepertinya ini bukan waktu pembukaan yang normal, tetapi masalah ini tidak dapat dihitung dengan akal sehat. Untuk berjaga-jaga, kata Yun Xiao, saya akan menyiapkan susunan dalam jarak 10.000 mil, kita akan dapat merasakannya segera setelah ada gerakan. Semua orang segera berpisah, bagi mereka, jarak 10.000 mil hanyalah masalah waktu. Setelah beberapa batang dupa dibakar, semua pengaturan selesai, dan kerumunan berkumpul di sekitar Yun Xiao lagi. Menurut deteksi astrolabe dan indera semua orang, area ini adalah tempat di mana simpul spasial adalah yang terlemah. Jika Luan Yu ingin memasuki sinar kuno awan berkabut, ini adalah tempat yang paling cocok.
Sesuai dengan waktu yang diberikan oleh Tuan Bai Yui, seharusnya bulan ini, kata Yun Xiao, saya tidak menentukan tanggal pastinya. Meski begitu, itu sudah menjadi ramalan yang mengesankan, kata Ruwei dengan emosi. Orang-orang lainnya mengangguk setuju dan mengungkapkan ekspresi hormat. Kita harus memastikan bahwa naga sejati muncul dengan lancar, kata Yun Xiao, hanya dengan begitu peluang kita untuk menang bisa lebih tinggi. Sekarang setelah Anda baik-baik saja, Anda dapat menutup mata dan mengatur pernapasan Anda jika terjadi sesuatu. Berdasarkan pemahaman saya tentang Luan Yu, ini adalah kesempatan terakhirnya, bahkan jika dia mati, dia pasti akan muncul. Kelompok itu segera duduk bersila di dekatnya dan menunggu dengan tenang. Waktu berlalu perlahan, semua orang diam dalam kultivasi mereka sendiri, dan tidak ada suara selama beberapa hari. Namun, saat semua orang berkultivasi, ki langit dan bumi yang mereka hirup dan keluarkan sangat mencengangkan, itu membentuk angin puyuh samar dalam radius beberapa ribu kaki dan tersebar ke segala arah. Tiba-tiba, Yun Xiao merasakan iritasi yang tidak bisa dijelaskan dan depresi yang tidak bisa dijelaskan di hatinya. Dia tiba-tiba membuka matanya, seolah-olah dia ingin melihat melalui kehampaan dan ke dalam asap dan awan yang tak berujung. Pada saat itu, dahi Duanmu Yuyu juga berkeringat dingin, tongkat bintang emas didirikan di sisinya dan tampak sedikit berayun suara cincin emas yang bertabrakan bisa terdengar samar. Ini segera mengingatkan semua orang, dan mereka semua melihat ke atas. Apa yang terjadi? Yun Xiao berkata dengan suara yang dalam saat dia menatap staf bintang, dia merasakan iritasi yang tak terlukiskan di hatinya, merasa ada sesuatu yang terjadi, tetapi dia tidak tahu apa itu. Wajah Duanmu Yuyu sedikit pucat, emosi serupa memenuhi hatinya, tetapi dia tidak bisa menangkapnya. Dia meraih tongkat bintang dan menamparnya dengan beberapa mantra, kemudian, cahaya keemasan muncul di sekitarnya. Semua orang samar-samar bisa melihat peta bintang emas berkedip-kedip di dalam, berubah menjadi bintang-bintang di langit. Hati-hati, jangan memaksakan dirimu terlalu keras, ekspresi Rou Wei berubah. Ekspresi Duanmu Yuyu menjadi sangat serius, dia terus mengirim segel ke peta bintang untuk memata-matai evolusi Dao Surgawi. Hati Yun Xiao tiba-tiba bergetar, dia adalah yang paling dekat dengan Duanmu Yuyu, jadi dia bisa dengan jelas merasakan vitalitas yang terakhir. Mengalir dengan cepat, dan rambut hitamnya mulai dihiasi dengan warna putih. Tuan Muda Yu, dia buru-buru berkata, mungkin karena dia ketakutan dengan tangisan Yun Xiao, atau karena dia tidak tahan lagi, Duanmu Yuyu batuk seteguk darah. Warna emas yang memenuhi langit tiba-tiba menghilang, peta bintang menyebar dan semua cahaya kembali ke staf bintang. Pada saat ini, wajah Duanmu Yuyu tampaknya telah sangat menua, dia meraih tongkat bintang dan, tanpa peduli dengan luka-lukanya, berkata dengan cemas, tidak baik. Sepertinya ada perubahan, mengubah. Semua orang terkejut dan bingung, mereka telah menjaga tempat ini selama ini, bahkan jika tautan spasial lain datang, mereka tidak akan bisa lolos dari deteksi, apalagi menerobos masuk melalui tempat ini, mereka benar-benar tidak bisa mengerti dari mana perubahan itu berasal. Yun Xiao, yang juga telah mengembangkan mantra primordial sejati, tampaknya merasakan sesuatu juga, apa yang harus kita lakukan sekarang. Wajah Duanmu Yuyu menjadi pucat, kemungkinan besar Yuri telah memasuki bersinar kuno awan berkabut, kita harus bergegas, jika tidak, itu akan terlambat. Katanya, bagaimana ini mungkin? Sekarang, bahkan Yun Xiao merasa sulit untuk percaya. Aku juga tidak begitu mengerti, kata Duanmu Yuyu, tapi perasaan itu sekuat itu. Alright, kata Yun Xiao dengan suara yang dalam, kalau begitu ayo masuk sekarang. Meskipun dia tidak memiliki bukti yang dapat diandalkan, dia memilih untuk percaya pada intuisi Duanmu Yuyu, karena dia juga memiliki rasa tidak nyaman yang samar. Pada level mereka, jarang bagi mereka untuk memiliki ilusi ketika menyangkut persepsi dunia, apalagi ketika itu terjadi pada saat yang sama. Senang masuk dan melihat-lihat, kata Hao Feng, jika kita dapat menemukan kolam Dragonize, kita dapat menjaganya di sisi kita, maka kita akan lebih khawatir. Yun Xiao mengamati sekeliling dengan indera ilahinya dan segera menemukan titik yang relatif lemah, kemudian, dia mengangkat tangannya, mengubah guntur ungu menjadi pedang, dan memotong simpulnya. Seluruh ruang seperti tirai yang perlahan-lahan dirobek oleh pisau tajam. Sosok semua orang berkedip dan memasuki lubang, dalam sekejap mata,
lubang itu ditutup lagi. Tuan Aliansi, cepat lihat. Xuan Yuan Yao terkejut dan melihat ke kejauhan, ada lorong gelap gulita yang berkelok-kelok sampai ke titik terang di depan. Luan Yu benar-benar masuk. Ekspresi semua orang berubah drastis, melihat sumber bagian itu, seharusnya tidak jauh dari mereka. Bagaimana ini mungkin? Hao Feng berkata dengan ngeri. Yang lain saling memandang dengan cemas, dan Yun Xiao sama terkejutnya, bahkan jika Luan Yu telah berkultivasi ke alam Raja Dunia, dia mungkin tidak memiliki kemampuan ilahi untuk menyelinap di bawah mata mereka. Xuan Yuan Yao berkata dengan suara yang dalam, jangan khawatir, ayo. Jika Luan Yu diizinkan untuk mendapatkan naga sejati terlebih dahulu, itu akan menjadi masalah besar. Dan dari kelihatannya, kita mungkin telah menghadapi masalah yang lebih besar dari yang kita harapkan. Sekelompok orang tidak berani tinggal lebih lama lagi dan buru-buru berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang menuju cahaya. Di ujung cahaya, ada dunia indah yang diterangi oleh awan warna-warni. Langit dipenuhi dengan cahaya warna-warni, terhubung dengan rerumputan hijau di tanah, ki spiritual itu kaya, tetapi setipis kabut putih, perlahan mengembara antara langit dan bumi, membuat orang merasa santai dan bahagia. Puluhan ribu mil jauhnya dari pintu keluar lorong, 4 sosok terbang dengan cepat, mereka adalah 3 pria dan 1 wanita. Ketiga pria itu memancarkan aura yang sangat kuat, mereka adalah Yuri, Xi, dan Yuan. Wajah wanita itu dingin, dan gaun ungunya berkibar di udara, matanya jernih dan dingin, dia adalah Ning Kei Wei, yang telah bergabung dengan Ultimate. Mata Pamungkas tiba-tiba berkilauan dengan cahaya dingin, dan tubuhnya berhenti. Ekspresi Luan Yu berubah ketika dia melihat ke belakang, dia berkata dengan kaget, mereka ada di sini. Yang Pamungkas mengangguk. Wajah Luan Yu suram, dia mendengus, bukankah kamu mengatakan bahwa teknik ilusiarimu dapat dianggap nyata, mengubah ilusi menjadi kenyataan? Mereka tidak akan bisa melihatnya bahkan jika mereka tinggal selama setahun. Petik 2. Mungkin itu masalahnya, kata yang tertinggi dengan tenang, tetapi alasan mereka masuk mungkin bukan karena mereka melihat sesuatu, mungkin dia hanya bersemangat dan ingin masuk dan melihat-lihat. Selain itu, pada level kita bisa merasakan segala sesuatu di dunia. Apakah kamu pikir kamu bisa menyelinap ke kolam transformasi naga tanpa ketahuan? Dia mendengus. Wajah Luan Yu berubah jahat saat dia tertawa sinis. Kamu datang pada saat yang tepat kali ini, dengan kita berdua, tidak perlu takut pada mereka. Yang terbaik adalah berhati-hati, Pamungkas mengangguk, cobalah untuk tidak terlibat konflik dengan mereka sebelum kita mendapatkan nasib kita kembali. Luan Yu berkata, ayo pergi, aku sudah merasakan naga ki yang sangat kuat, jika naga sejati lahir kali ini, saya khawatir itu akan sangat kuat. Perang dua dunia akan segera dimulai, kata Pamungkas, saya khawatir ranah seni bela diri surgawi juga telah merasakan bahayanya, secara alami, mereka akan melakukan yang terbaik untuk menciptakan naga sejati terkuat dari generasi mereka, begitu naga ini lahir, aku khawatir saudara Yuri akan menjadi yang pertama selesai. Ekspresi Luan Yu sangat berubah, menjadi lebih suram, dia berteriak, jangan bicara omong kosong. Cepat ikuti aku. Berpikir bahwa dia mungkin tidak punya waktu lama untuk hidup, Yuri menjadi gila dan mati-matian bergegas menuju inti dunia tempat Yuan Qi berkumpul. Begitu Yun Xiao dan yang lainnya melangkah ke alam mistis, wajah mereka berubah, karena mereka juga merasakan aliran energi roh yang sangat tidak normal. Memang ada masalah, ikuti aku. Yun Xiao berteriak, dia segera mengikuti aliran energi spiritual. Ini seharusnya menjadi perubahan ki spiritual langit dan bumi sebelum kelahiran naga sejati, kata Ruwei. Selain itu, aliran ki spiritual ini semakin cepat, tidak hanya di alam rahasia bersinar kuno awan berkabut, tetapi juga semburan yang bergejolak yang seperti angin astral dan pusaran air langsung menghancurkan ruang alam rahasia dan mulai meluap ke alam bela diri surgawi. Di pintu masuk kilau kuno awan berkabut, cincin ki spiritual mulai menyebar ke segala arah. Pada saat yang sama, langit dipenuhi dengan cahaya warna-warni, di mana bentuk naga bisa terlihat samar-samar. Beberapa kota dan sekte di dekat sekte sinar kuno awan asap merasakannya dan mengirim para ahli untuk menyelidiki dengan kaget. Orang-orang ini secara alami tidak dapat menemukan apapun, dan berpikir bahwa ada harta langka yang muncul di sinar kuno awan berkabut. Mereka semua sangat bersemangat dan mulai bertarung di luar alam rahasia.
Dengan wajah muram, Yun Xiao dan yang lainnya mengikuti arah aliran roh dan terbang ke depan. Beberapa jam kemudian, mereka tiba di padang rumput yang luas, di depan mereka ada pusaran ki spiritual yang mencakup puluhan ribu mil. Semua orang terkejut dengan adegan ini, ki spiritual langsung berubah menjadi cairan dan dituangkan ke dalam pusaran seperti ribuan tetesan air. Naga sejati pasti berada di inti pusaran ini. Kata Yun Xiao kaget, ayo. Tidak bisa mengejar Yuri dalam perjalanan ke sini membuat semua orang khawatir. Jika generasi baru naga sejati dibunuh oleh bulu yang berkuasa, kulit kepala semua orang mati rasa memikirkan pertanyaan ini. Meskipun pusaran air itu menakutkan, itu tidak bisa menghentikan mereka, mereka bergegas turun dalam sekejap mata. Ledakan, suara getaran besar datang ke telinganya, dan cairan spiritual yang tak terhitung jumlahnya dikompresi oleh benturan dan langsung berubah menjadi gas. Beberapa sosok masuk lebih dulu dan menghilang ke laut pusaran air. Di bagian bawah pusaran, cairan roh mengembun menjadi pilar besar yang membutuhkan 2 orang untuk melingkarkan lengan mereka di sekelilingnya sebelum mengalir ke kekacauan di bawah. Cahaya bintang keemasan berkedip-kedip dalam kekacauan, seolah-olah itu adalah alam semesta. Semua orang terkejut, Caaverse itu seperti telur, terus-menerus berubah saat cairan roh dituangkan ke dalamnya. Cahaya keemasan di dalamnya sepertinya mengalir perlahan dalam cairan. Di mana keluarga Yuri? Yun Xiao melihat sekeliling, tetapi tidak dapat menemukan jejak Luan Yu, dia tidak bisa menahan perasaan curiga. Mungkinkah Ziyu tidak masuk? Tanya Fei Ni. Kali ini, bahkan Duanmu Yu tidak yakin, dia telah menghitung bahwa akan ada peristiwa yang tidak terduga, tetapi itu tidak berarti bahwa Luan Yu telah datang. Mata Hao Feng tiba-tiba berubah saat dia menatap kekacauan, dia berkata dengan kaget, cepat lihat. Ada seseorang di dalam, hampir berbaur dengan kekacauan, jika seseorang tidak melihat dengan cermat, mereka tidak akan memperhatikannya. Orang itu duduk bersila di dalam, satu tangan membentuk mantra, itu adalah Luan Yu. Rou Wei kaget, dia menyerap esensi langit dan bumi, dan aku khawatir dia akan mencuri keberuntungan naga yang sebenarnya. Wajah Yun Xiao berubah drastis, tapi dia sudah memasuki ayam kekacauan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika kita memaksa masuk, kita mungkin menghancurkan bentuk embrio naga yang sebenarnya, tetapi jika kita membiarkannya masuk, kita akan selesai. Kita tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan itu, kata Xuan Yuan Yao dingin, lakukan. Dia adalah orang pertama yang bergegas turun, ketika tubuhnya bersentuhan dengan ayam kekacauan, seolah-olah dia tenggelam ke rawa. Kemudian, dia melihat Xuan Yuan Yao bergerak menuju bulu yang berkuasa. Yun Xiao tidak lagi ragu-ragu dan berkata, lakukan. Tunggu, katanya, Tuan Hao Feng, silakan ikut dengan saya, kalian semua bisa tinggal di sini. Semua orang berpikir sejenak, lalu berdiri diam. Yun Xiao dan Hao Feng tenggelam ke dalam ayam kekacauan, itu seperti dunia baru di dalam, dan mereka bisa melihat bagian luar melalui film tipis. Luan Yu, yang sedang duduk bersila dan berkultivasi, tiba-tiba membuka matanya, yang meledak dengan niat membunuh yang tak terbatas, dia berteriak, Li Yun Xiao. Mata Yun Xiao menyipit saat dia berkata dengan dingin, Luan Yu, hari ini adalah hari kamu mati, apakah kamu memberikan penjelasan sebelum kamu meninggal? Haha, kematian. Luan Yu tertawa dingin dan berkata, aku ingin melihat siapa yang akan mati hari ini. 2 sosok segera muncul di belakangnya, mereka adalah Si dan Yuan, mereka berdua tidak mengatakan sepatah kata pun, saat mereka muncul, mereka segera bergegas. Badut. Xuan Yuan Yao memimpin dan mengangkat tangannya untuk menyerang dengan cambuk besinya, meskipun Si He Yuan berada di alam penciptaan, Xuan Yuan Yao adalah raja dunia setengah langkah, dengan cambuk, dia mendorong keduanya menjauh. Setelah itu, bayangan cambuk ditarik dan terus menyerang. Aku akan pergi dan membantu Tuan Xuan Yuan. Hao Feng juga bergegas maju dan berkata, pedang nirvananya menebas Yuan. Mereka berempat mulai bertarung di ruang yang kacau ini. Hao Feng dan Yuan masih baik-baik saja, dan mereka hampir seimbang, namun, Si bukan tandingan Xuan Yuan Yao dan terus mundur, tapi untungnya, pikiran spiritual Si disegel dan dia tidak takut mati, jadi dia masih hampir tidak bisa bertahan. Wajah Luan Yu menjadi gelap saat dia menatap Yun Xiao dengan dingin.
Yun Xiao sepertinya tidak terburu-buru, dia berjalan maju selangkah demi selangkah sampai dia berada di depan Luan Yu, di mana dia menatapnya dengan tenang. Luan Yu dengan marah berkata, "Mengapa kamu harus membunuhku? Bukankah baik menjadi malaikat satu sama lain? Karena kamu pantas mati," kata Yun Xiao ringan, "Anda sudah mati." Luan Yu tiba-tiba meledak dan meraung, "Kami masih tidak tahu siapa yang mati." Tinju naga cahaya tak terbatas. Dia mendekati Yun Xiao dan melemparkan pukulan ke arahnya, hampir menempel padanya. Yun Xiao tetap tidak bergerak, tetapi matanya tiba-tiba berbinar dengan cahaya keemasan, dalam sekejap mata, seolah-olah Thunderbolt yang tak terhitung jumlahnya berkedip, seolah-olah dia bisa melihat melalui semua ilusi di dunia. Ledakan. Pukulan Luan Yu langsung menembus tubuhnya dan meledak ke kehampaan di belakangnya. Ekspresi Luan Yu sangat berubah, dan dia berkata dengan kaget, "Kamu pengecut." Rune emas samar-samar terlihat di mata Yun Xiao saat dia menatapnya dengan dingin dan berkata, "Aku akhirnya mengerti bagaimana kamu bisa menyelinap ke waktu kuno asap dan awan di bawah hidungku, jadi yang terbaik membantumu." Dia tiba-tiba mengangkat tangannya, dan kilat ungu berkedip di telapak tangannya, kemudian, dia menamparnya ke arah tubuh Yuri. Ledakan. Tubuh Luan Yu meledak. Si dan Yuan juga menghilang, dan seluruh ruang bergetar. Xuan Yuan Yao dan Hao Feng sama-sama terkejut, mereka melihat ke atas dan melihat bahwa semua orang masih berada di tempat di mana mereka memasuki pusaran air, mereka tidak bergerak sama sekali, keduanya baru saja bertarung di lingkungan, dan itu sangat nyata bahkan banyak energi spiritual mereka dikonsumsi. Cairan roh terus mengalir ke dalam kekacauan di bawah. Tidak hanya Xuan Yuan Yao dan Hao Feng, tetapi bahkan Master Lanyan dan yang lainnya terkejut, ketika mereka melihat Yun Xiao dibombardir oleh bulu yang berkuasa, mereka berpikir bahwa itu dia telah dilemparkan dengan mantra jahat, itulah sebabnya dia tidak bergerak, hati mereka telah melompat ke tenggorokan mereka, tetapi mereka tidak menyangka bahwa itu semua adalah ilusi. Apa? Poron kaget, apakah ini yang tertinggi? Petik 2. Dia tidak bisa menahan keringat dingin, dia telah mengembangkan mata kebenaran, tetapi belum mencapai kesuksesan besar, namun, dia tidak bisa melihat melalui ilusi ultimate. Yun Xiao mengangguk, wajahnya sangat serius saat dia berkata, "Ini jauh lebih merepotkan dari yang saya harapkan, saya tidak tahu seberapa kuat reruntuhan yang kembali sekarang, jika mereka setengah langkah ke alam raja, kita akan mendapat masalah. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang?" Fei Ni khawatir. Yun Xiao menatap ayam kekacauan itu, pada saat ini, dia merasa sangat berbeda dari sebelumnya, ada cahaya biru samar yang berkedip-kedip di ayam, dan ketika dia melihatnya, dia melihat bahwa itu memadatkan kristal naga. Ini mengumpulkan energi spiritual langit dan bumi, esensi matahari dan bulan, membentuk kristal naga, dan akhirnya menembus naga kristal. Dia sedang dalam proses membentuk kristal, tetapi dia tidak tahu di mana gumpalan yang berkuasa, yang membuatnya sangat khawatir. Dia melihat ke bawah dengan mata kebenarannya, tetapi dia tidak bisa melihat melalui seluruh ayam kekacauan, ketika dia menyentuh kristal itu, dia langsung diblokir. Lubang pembuangan. Yun Xiao tidak punya pilihan selain berteriak, "Kamu di situ." Petik 2. Tidak ada tanggapan. Dia berteriak lagi, tapi itu masih sunyi mematikan, hanya Dragon Ki yang kuat yang meluap dari kekacauan di bawah yang bergegas menuju 5 indera dan 6 indera semua orang. "Aku tidak tahu kesepakatan apa yang telah kamu dan Luan Yu capai," kata Yun Xiao marah, "tetapi saat ini, jika Anda bersedia berdiri bersama saya akan mencoba yang terbaik untuk menggandakan kondisi untuk Anda." Masih belum ada tanggapan, seolah-olah benar-benar tidak ada seorang pun di ruang ini. Yun Xiao tiba-tiba punya ide, "Jika Anda pikir saya tidak dapat memberikan apa yang Anda inginkan, maka saya memiliki sesuatu yang mungkin menarik bagi Anda, apakah Anda ingin lambang?" Begitu dia selesai berbicara, ruang di kehampaan 10.000 kaki jauhnya bergetar. Segera setelah itu, tawa liar Luan Yu bisa terdengar, "Hahaha, lambang, dia ingin menggunakan lambang untuk menukar penyerahan Anda." Yun Xiao dan yang lainnya segera pindah ke kehampaan dan mengunci indera ilahi mereka di atasnya. Ruang berputar sedikit, dan Yuri, Ultimate, dan dua sosok lainnya muncul. "Jadi ini kalian." Wajah Yun Xiao dipenuhi dengan amarah saat dia mengukur Yuri dan Guixu, apalagi ketika dia melihat wajah acuh tak acuh Ning Keiwei, dia begitu dekat, tetapi tampak begitu jauh.
Luan Yu juga menatapnya dengan dingin, seolah-olah dia adalah musuh lama, matanya dipenuhi dengan keinginan untuk mencabik-cabik pihak lain. Tapi, Yun Xiao menghela nafas lega di dalam hatinya, fakta bahwa gumpalan yang berkuasa masih ada di sini membuktikan bahwa proses transformasi naga belum dihancurkan. Tatapannya tertuju pada wajah Pamungkas dan dia menatapnya, tinggalkan Yuri dan bekerja denganku. Saya dapat menyetujui permintaan Anda sebelumnya. Kondisi sebelumnya, Pamungkas tertegun sejenak, lalu dia tersenyum tipis dan berkata, aku bahkan lupa. Ya, Yun Xiao berkata dengan marah, aku akan memberikan wilayah alam bela diri surgawi kepada klan matamu. Luan Yu tidak bisa menahan tawa, haha, kamu benar-benar murah hati, Anda bahkan bersedia menyerahkan suatu wilayah, Xin Hole, kenapa kamu tidak menyetujui permintaannya? Ekspresi mengejek di wajahnya membuat Yun Xiao dan yang lainnya merasa serius, seolah-olah kondisinya konyol di matanya. Yang Pamungkas berkata, jika itu beberapa tahun yang lalu, saya mungkin telah tergoda, tapi sekarang. Hehe, kecuali kamu benar-benar bisa mengeluarkan lambang dan memberikannya padaku, maka aku akan segera berpindah sisi, membunuh Luan Yu, dan menawarkan kepalanya kepadamu. Luan Yu memberikan ham teredam, meskipun dia tahu bahwa itu tidak mungkin, dia masih merasa sangat tidak nyaman mendengarnya, dia tertawa dan berkata, bocah kecil, aku tidak tahu dari mana kamu mendengar tentang lambang, tapi kamu sudah berbicara besar. Aku tidak tahu apa itu lambang, kata Yun Xiao dengan tenang, saya memang mendengarnya dari orang lain, benda apa ini? Jutaan tahun yang lalu, Anda pembangkit tenaga listrik yang tiada taraf tidak ragu untuk melepaskan semua kepura-puran keramahan untuk melawannya, bahkan klan iblis bersayap 6 mati karena dia, dan seluruh era roh sejati berakhir karena dia. Baik ekspresi Luan Yu dan Ultimate berubah. Mata Luan Yu memancarkan kilatan dingin saat dia berteriak, dari mana kamu mendengar ini? Yun Xiao mengabaikannya dan mengalihkan pandangannya ke yang tertinggi, di matanya, Luan Yu sudah menjadi orang yang pasti akan mati, jadi dia terlalu malas untuk berkomunikasi. Ekspresi Guiksu berubah, tetapi dia tetap tenang, kamu tidak punya hak untuk tahu. Yun Xiao tertawa karena marah, saya tidak memenuhi syarat. Saya adalah penguasa tablet alam ilahi, di ranah ini, apakah ada sesuatu yang tidak memenuhi syarat untuk saya? Tunggu sampai Anda menjadi raja regional yang sebenarnya, kata Pamungkas, Anda mungkin tahu, tetapi sekarang Anda tidak memenuhi syarat. Wajah Yun Xiao dipenuhi dengan amarah saat dia berkata dengan dingin, karena itu masalahnya, maka kalian berempat bisa pergi ke neraka. Niat membunuh meledak dari tubuhnya, Xuan Yuan Yao dan yang lainnya sudah siap untuk ini, mereka semua melepaskan aura kuat mereka dan menekan ke arah 4 orang di tengah. Bibir Luan Yu melengkung menjadi senyum dingin, dan berkata, orang bodoh tidak takut, kamu benar-benar berani memulai perang denganku dan Ultimate pada saat yang sama, dalam 1 juta tahun terakhir, hanya ada yang bersayap 6, apakah kamu benar-benar berpikir kamu sekuat itu? Saat suaranya jatuh, Dragon Ki beriak dari tubuh Yuri, hampir terwujud menjadi bentuk fisik saat menyebar ke segala arah. Tubuh semua orang membeku, dan mereka merasa tertekan, karena terkejut, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur beberapa langkah. Hati Yun Xiao juga bergetar, tingkat kultivasi Anda sangat tinggi. Wajah Luan Yu dipenuhi dengan kejahatan saat dia tertawa terbahak-bahak, haha, apakah menurutmu aku masih Luan Yu di masa lalu? Aku sudah pulih ke Raja Alam. Alam Raja Dunia. Semua orang menghirup udara dingin karena terkejut. Tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Yun Xiao juga berteriak tanpa sadar, kecuali dia memiliki kesempatan yang menantang surga, bagaimana dia bisa kembali ke ranah Raja Regional. Saat semua orang terkejut, mata Yuri menjadi dingin, dia tiba-tiba muncul di depan semua orang dan menyerang Hao Feng. Hati-hati, beberapa dari mereka berseru pada saat yang sama. Ekspresi Hao Feng berubah, dan dia segera pulih dari keterkejutannya, dia memegang pedang nirvana di depannya untuk bertahan. Ledakan. Serangan kuat Luan Yu menghantam bilah nirvana, langsung menghancurkannya berkeping-keping, nafas naga yang kuat melesat keluar dan mengguncang tubuhnya. Puff! Hao Feng langsung memuntahkan seteguk darah, dan seluruh tubuhnya seperti layang-layang dengan tali putus, dikirim terbang. Tuan Hao Feng, Duanmu Yuyu, yang paling dekat, buru-buru terbang dan menangkap Hao Feng yang terbang. Kekuatannya tidak akan banyak membantu dalam pertempuran ini.
Setelah menangkap Hao Feng, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Keadaan Hao Feng saat ini sangat mengerikan, tubuhnya terus-menerus dihancurkan oleh nafas naga. Jika bukan karena pedang nirvana menghalangi di depannya, dadanya akan tertusuk dan dia akan mati. Ye Fan dan Meng Wu juga terbang dengan tergesa-gesa, dan mereka mulai mengobati luka Hao Feng dengan tergesa-gesa. Dia benar-benar tidak mati. Luan Yu memberikan teredam, jelas sangat tidak puas dengan hasil ini. Kamu bukan raja regional. Xuan Yuan Yao berteriak paling-paling, dia sama denganku, raja dunia setengah langkah. Dia bahkan menyergap seseorang yang lebih lemah darinya, dengan karakternya yang tercela, dia tidak akan pernah bisa melangkah ke ranah raja regional lagi. Haha, lelucon apa? Luan Yu tertawa liar dan berkata dengan mengejek, anjing macam apa kamu, kabut tua? Kamu berani berbicara tentang Tuhan ini. Pemenangnya adalah raja, dan itu membutuhkan cara yang tidak bermoral. Orang ini baru saja menghabiskan banyak energi dalam ilusi, dan kekuatannya tidak tinggi atau rendah, dan dia yang paling dekat denganku. Selain itu, dia mengungkapkan kekurangan ketika dia linglung. Jika dia tidak memukulnya, siapa yang akan dia pukul? Jika dia mati, itu karena dia bodoh dan lemah. Jika dia tidak mati, itu karena dia beruntung. Semua orang dibuat tidak bisa berkata-kata oleh logikanya yang bengkok. Yun Xiao menatap Luan Yu sebentar, lalu menekan emosi kekerasan di hatinya dan berkata, sangat kejam, saya mengerti sekarang, Anda benar-benar menyempurnakan 3 putra Anda, dia bahkan tidak menyisihkan kekuatan naga asalnya untuk mencapai alam raja dunia setengah langkah dalam waktu sesingkat itu. Ekspresi Luan Yu sedikit berubah, dia berkata dengan dingin, ketiga putra yang tidak berbakti itu pantas mati, tapi karena mereka sudah mati, kita secara alami tidak bisa membiarkannya. Di belakangnya, mata Yuan menjadi gelap, tetapi menghilang dalam sekejap. Luan Yu, kata Yun Xiao dengan wajah dingin, bahkan jika kamu adalah raja dunia setengah langkah sekarang, apakah kamu berani melawanku lagi? Jika Anda menang, saya akan segera berbalik dan pergi, namun, jika kamu kalah, maka hari ini tahun depan akan menjadi peringatan kematianmu. Ekspresi Luan Yu sedikit berubah, dan dia berkata sambil tersenyum dingin, pada saat ini, saya berada di atas angin, mengapa aku harus melawanmu dengan adil? Jika kita bertarung, maka bukankah serangan diam-diamku pada orang itu barusan akan mendapatkan keunggulan? Pernahkah Anda ditendang di kepala oleh keledai? Yun Xiao mencibir. Petik 2. Master Aliansi, Xuan Yuan Yao berkata dengan suara yang dalam, Anda berurusan dengan Yuri, serahkan 3 lainnya kepada kami. Jantung Yun Xiao berdetak kencang, melihat ekspresi dingin Ning Keiwei, dia merasa sedikit takut, alasan mengapa Luan Yu tidak mau bertarung sebagian besar karena dia harus mengandalkan lubang pembuangan dan sangat percaya diri di dalamnya. Tapi sekarang, melihat betapa tenangnya lubang pembuangan itu, sepertinya tidak peduli dengan apa yang terjadi. Tidak, kalian berurusan dengan Yuri dan 2 lainnya, aku akan berurusan dengan reruntuhan akhir. Yun Xiao berkata dengan suara yang dalam, matanya tertuju pada yang tertinggi, tiba-tiba, dia merasakan cahaya yang keluar dari mata pamungkas, dan dia tidak bisa menahan perasaan dingin di hatinya. Ini saya. Namun, saat cacat muncul di benaknya, itu segera ditangkap oleh lubang pembuangan, langsung menariknya ke dalam ilusi. Yun Xiao bukan satu-satunya, karena Xuan Yuan Yao dan yang lainnya semuanya ada di dalam. Dia dikelilingi oleh tanah yang luas, ditutupi dengan pasir kuning yang tak berujung, itu adalah gurun. Yun Xiao dan yang lainnya segera menjadi waspada, tetapi sesaat kemudian, Luan Yu dan 2 lainnya muncul di antara mereka, termasuk pamungkas itu sendiri. Luan Yu terkejut, lubang pembuangan, apa yang kamu lakukan? Mengapa Anda menyeret kami ke dalam ini? Yang pamungkas tersenyum, karena ini adalah pertempuran yang kacau, maka datanglah ke dunia mataku, ini akan jauh lebih menarik. Ekspresi Luan Yu sangat berubah saat dia berteriak, apakah ini area dalam mata 1000 tahun? Yang pamungkas mengangguk, wajah Luan Yu segera berubah menjadi ungu, seolah-olah dia sangat takut, matanya berkedip saat dia berkata, Ultimate, kamu dan aku berada di sisi yang sama, jangan lupakan tujuan akhir kami, kamu tidak bisa menyakitiku. Yang pamungkas menyipitkan matanya dan tersenyum, jangan khawatir, aku tidak akan menyakitimu, aku masih berharap kamu bisa memulihkan bentuk aslimu dan membantuku mendapatkan lambang.
Baru saat itulah ekspresi Luan Yu berubah sedikit lebih baik. Apa? Yun Xiao terkejut dan bertanya dengan ngeri, apa itu lambang? Mengapa kamu sangat menghargainya? Yang terakhir berkata, tidak ada salahnya memberitahu Anda sekarang, faktanya, tidak ada yang perlu dirahasiakan, bahkan jika seluruh dunia mengetahuinya, tidak ada yang bisa mendapatkannya, yang disebut lambang juga disebut lambang kerajaan. Lambang alam. Yun Xiao dan yang lainnya membacanya dalam diam sambil menunggu Pamungkas berlanjut. Dan lambang ini adalah sepotong bahan yang terbentuk ketika suatu alam runtuh setelah mati, kata Ultimate, ia memiliki aura dan kekuatan alam. Alam runtuh karena kematian. Tubuh Yun Xiao gemetar, dia segera mengerti, dan gulungan kuno Avicii tiba-tiba muncul di benaknya. Pada saat itu, Mopu mengatakan bahwa gulungan kuno Avicii Naraka terbentuk ketika dunia iblis lama runtuh, dan itu telah memadatkan kekuatan magis dan kebijaksanaan dunia. Mungkinkah gulungan kuno itu adalah lambang? Apa? Xuan Yuan Yao sangat marah, maksudmu kamu ingin menghancurkan alam ini? Luan Yu berkata dengan dingin, alam ini tidak baik bagiku, jadi aku tidak khawatir tentang itu. Apa gunanya lambang alam ini? Yun Xiao bertanya dengan heran, apa gunanya lambang alam ini? Apakah kamu dan 6 sayap juga jatuh karena item ini? Yang Pamungkas mengangguk dan berkata, saat itu, Liu Qi ingin menghancurkan dunia dan memperbaikinya, berkat Luan Yu dan saya, serta roh sejati yang tak terhitung jumlahnya, dunia ini terpelihara, kalau tidak, bagaimana mungkin ada orang sepertimu? Apa? Yun Xiao tercengang, jadi, kalian berdua masih pahlawan yang menyelamatkan dunia. Petik 2. Xuan Yuan Yao menegur, Tuan Aliansi, jangan dengarkan omong kosong mereka, pasti ada masalah lain, saya tidak percaya bahwa dengan karakter mereka, mereka masih ingin menyelamatkan dunia. Luan Yu terkekeh dan berkata, apa yang dikatakan Fogey tua itu benar, kami memang memiliki motif egois, hal yang paling sederhana adalah jika suatu alam dihancurkan, kita tidak tahu apakah kita dapat bertahan hidup dan terus berkultivasi dengan kekuatan kita sebagai Raja Dunia. Yang paling penting adalah lambang alam hanya dapat digunakan oleh para ahli yang telah melampaui alam Raja Alam. Terus terang, pada saat itu, hanya bersayap 6 yang bisa digunakan, dan kami tidak bisa menggunakannya. Tentu saja, kita tidak akan setuju dengan dia menyempurnakan alam dan mengambil lambang. Apa yang terjadi saat itu lebih rumit, kata reruntuhan N, ada berbagai macam hal, tetapi intinya adalah lambang alam itu, karena segel Jie ini adalah Wufu. Cukup, Luan Yu mempertimbangkan kata-katanya dan berkata, tidak perlu mendidik orang-orang mati ini, bunuh mereka dengan cepat sehingga aku bisa merebut nasib naga sejati jika terjadi kecelakaan. Yang Pamungkas mengangguk, menatap Yun Xiao, dan berkata, kamu dan aku mungkin ditakdirkan, tetapi pada akhirnya, aku masih harus mengirimmu ke barat. Kalian berdua hal kejam. Yun Xiao berkata dengan marah, beraninya kamu mencoba memperbaiki dunia ini. Kamu benar-benar jahat, aku tidak bisa membiarkanmu hidup. Tuan Xuan Yuan, dia segera berteriak, kalian berurusan dengan Yuri dan 2 lainnya, serahkan yang terbaik padaku. Itu masih metode distribusi yang sama seperti sebelumnya, karena teknik ilusi Pamungkas terlalu kuat, dia takut Xuan Yuan Yao dan yang lainnya tidak akan mampu mengatasinya. Baiklah, Xuan Yuan Yao juga memahami parahnya situasi, jika dia kalah dalam pertempuran hari ini, mungkin dia tidak akan membutuhkan 6 sayap untuk bertarung, kedua orang di depannya ini akan menghancurkan seluruh alam seni bela diri surgawi. Selain itu, selama dia membunuh Yuri, bahkan jika dia akhirnya kalah dari Ultimate, itu tidak akan menjadi masalah lagi, itu karena kelahiran naga sejati tak terbendung. Setelah memikirkannya, beberapa dari mereka dengan cepat menyerang Yuri. Ekspresi Luan Yu sedikit berubah, dia tidak mau menghadapi mereka secara langsung dan mundur saat bertarung, dia berteriak, Saudara Guiksu, selamatkan aku. Karena dia masih perlu mempertahankan kekuatannya ketika dia merebut nasib naga sejati nanti. Mata reruntuhan yang kembali berkedip, dan pasir kuning langsung terbelah, sejumlah besar seniman bela diri terbang keluar dari dalam dan menyerang Xuan Yuan Yao dan yang lainnya. Murid Yun Xiao menyempit saat dia menatap para prajurit dengan kaget, mengubah kehampaan menjadi kenyataan. Yang Pamungkas mengangguk dan berkata, mengubah kehampaan menjadi kenyataan adalah alam ilusi tertinggi, namun, bahkan aku, yang merupakan Raja Dunia, tidak bisa melemparkannya, bagaimanapun, itu terlalu menantang surga,
namun, dengan senjata tingkat ras mata yang mendalam ini, mata 1000 tahun dapat ditampilkan sepenuhnya. Tidak mungkin, Yun Xiao berteriak, tidak mungkin. Bagaimana mungkin ada hal yang tidak masuk akal seperti itu di dunia ini? Jika kamu bisa mengubah ilusi menjadi kenyataan, kamu tidak akan terkalahkan. Pamungkas menatapnya dengan heran dan tertawa. Saat itu, selain bersayap 6, bahkan Yuri tidak berani mengatakan bahwa dia bisa mengalahkanku, meskipun dia tidak terkalahkan, dia tidak jauh dari itu. Apakah langkah ini asli atau palsu? Apakah kamu tidak memiliki mata kebenaran? Mata Yun Xiao bersinar dengan cahaya keemasan, dan karakter maha kuno berputar di matanya saat dia melihat para seniman bela diri bertarung. Mereka semua adalah darah dan daging, dan tidak ada ilusi sama sekali. Dia tidak bisa menahan perasaan tangan dan kakinya menjadi dingin, dan keringat dingin merembes keluar dari dahinya. Jika dia benar-benar memiliki keterampilan ilahi seperti itu, bagaimana dia bisa bertarung? Itu sebabnya, kata Pamungkas dengan senyum tipis, selanjutnya adalah proses sederhana untuk mengirim Anda semua ke barat. Ini tidak akan terlalu rumit, dan tidak akan memakan waktu lama. Di bawah senyuman itu ada ekspresi yang sangat kejam. Tubuh Pamungkas terus bergerak menjauh dari Yun Xiao, dan sejumlah besar prajurit mengalir keluar dari pasir kuning lagi. Mereka semua adalah ahli alam abadi, dan jumlah mereka terus meningkat, seolah-olah tidak ada akhir bagi mereka. Mereka semua menerkam Yun Xiao. Bersambung.